Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutarno. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas PGRI Madiun. Hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih, Mus Mulyadi. Baik, kita absen dulu. Desi Putriyanti. Ya. M. Amin. Melati Putri. Mus Mulyadi. Paragita Sapitri. Rani Suryasari. Rika Asih. Rahim Iqbal. Seprina. Yogi Aditya. Oke, hadir semua ya. Baik, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita berkaitan dengan polinomial atau suku banyak. Beberapa hari yang lalu kita sudah mempelajari itu. Untuk hari ini kita akan meneruskan materi dengan sub materinya, yaitu pembagian polinomial. Ya, coba perhatikan semuanya. Oke, ini materi kita untuk hari ini, polinomial atau suku banyak ya. Adapun untuk tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial dengan pembagi berbentuk X min K ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial dengan pembagi yang berbentuk AX ditambah B. Ini tujuan kita yang kedua. Yang ketiga, siswa dapat menentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial dengan pembagi yang berbentuk kuadrat ya. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial. Jadi untuk yang keempat ini nanti akan kita coba mengaitkan materi kita hari ini, yaitu pembagian polinomial dengan masalah sehari-hari ya. Masalah sehari-hari yang bisa kita selesaikan, yang bisa kita cari penyelesaiannya dengan pembagian polinomial atau pembagian suku banyak. Oke, selanjutnya manfaat. Jadi kalau kita mempelajari matematika, itu seringkali kita bertanya, apa sih kita mempelajari pada materi ini, misalnya polinomial ya. Kenapa sih, apa manfaatnya kita belajar polinomial? Karena matematika itu identik dengan ya hanya menjumlah, kemudian mengurang, mengalih, dan membagi. Nah, jarang kita mengetahui manfaat dari kita mempelajari materi tertentu. Jadi untuk
polinomial ini Bapak berusaha mencoba memberikan manfaat. Jadi ini manfaat dari kita mempelajari materi kita ini, yaitu polinomial ya. Salah satunya ini dia, seorang arsitek itu dapat menggunakan polinomial untuk menggambarkan kurva dalam wahana mereka. Jadi perhitungan-perhitungan kurvanya itu bisa menggunakan polinomial. Ya, mana tahu besok kalian menjadi arsitek kan? Dengan mempelajari polinomial ini, kalian bisa menentukan bentuk kurva dari wahana permainan. Itu salah satu penggunaan dari polinomial. Itu ya. Kemudian terkait dengan motivasi. Jadi untuk motivasi ini Bapak memperkenalkan salah satu tokoh di bidang matematika, khususnya itu dalam bidang polinomial ini. Di situ ada seorang tokoh bernama Évariste Galois, ya, dia seorang ahli ilmu pasti yang berasal dari Prancis, ya. Kemudian kontribusi yang paling signifikan adalah pengembangan teori Galois. Jadi beliau adalah salah satu tokoh matematika dari Prancis. Ini dia kurang lebih. Gagal ya? Gagal. Mana gagal dengan Bapak? Gagal itu ya. Ya. Tapi lah almarhum. Kalau Bapak kan masih ada. Oke. Itu tentang Évariste Galois. Sekarang kita masuk ke materi prasyarat. Jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang pembagian polinomial ini, ada baiknya kita flashback sebentar, mengingat kembali materi-materi yang digunakan dalam kita mempelajari pembagian polinomial ini, ya, atau materi prasyaratnya. Yang pertama itu tentang bentuk umum polinomial. Bentuk umum polinomial ini sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Harusnya kalian masih fresh betul itu. Ada yang masih ingat tentang gimana bentuk umum polinomial? Ya, silakan Melati. Bentuk umumnya adalah an x pangkat n ditambah an dikurang 1x pangkat n kurang 1 ditambah an dikurang 2x pangkat n dikurang 2 dan seterusnya ditambah a 1x ditambah an. Ya. Jadi itu bentuk umum polinomial sebagaimana yang sudah disebutkan oleh kawan kalian tadi, Melati Putri. Kemudian untuk materi prasyarat selanjutnya adalah operasi aljabar. Operasi aljabar, ada yang ingat operasi aljabar itu mencakup apa saja? Ya, silakan ya. Operasi aljabar diantaranya penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Oke, jadi itu dia. Di antara operasi aljabar itu ada penjumlahan, kemudian kawannya penjumlahan apa? Pengurangan, kemudian satu lagi perkalian. Penjumlahan, pengurangan, perkalian. Cuma itu saja. Oke, ada satu lagi operasi aljabar di antaranya. Apa tuh? Ya, pembagian. Nah, di pembagian polinomial hari ini akan kita bahas. Mudah-mudahan dengan bismillah nawaitu yang baik bisa kalian terima, bisa mudah kalian pahami tentang operasi pembagian polinomial. Ya. Baik, perhatikan untuk materi prasyarat tadi ada bentuk umum polinomial dan operasi aljabar. Yang pertama itu bentuk umum polinomial. Ini yang
sebutkan oleh Melati tadi. Ini dia bentuknya AN X pangkat N dan seterusnya. Kemudian ini sudah kita pelajari di buku sebelumnya ya. Ini dia contoh polinomial. Diketahui suku banyak berikut: X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 3. Di situ koefisien pangkat tertingginya adalah 1 ya. Kemudian pangkat tertingginya berapa? 3. Kemudian konstantanya 3 ya. Ini adalah koefisien pangkat tertinggi, kemudian pangkat tertingginya ini, kemudian konstantanya 3. Kemudian operasi aljabar. Ini salah satu contoh-contohnya bentuk operasi aljabar. Oke. Nanti akan Bapak putar video ya berkaitan dengan materi kita hari ini tentang pembagian polinomial. Dalam pengamatan nanti silakan kalian perhatikan, kemudian catat hal-hal apa saja yang bisa menjadi kesimpulan dari video tersebut. Oke ya, perhatikan. Ini dia videonya. Oke, cukup ya? Untuk video pengamatan cukup ya? Perlu diulang enggak? Oke, cukup. Jadi itu video pengamatan kita hari ini. Sekarang dari pengamatan tersebut tentu ada hal-hal yang menjadi perhatian setelah kalian mengamati, ya kan? Apa kira-kira yang menjadi perhatian itu? Hal apa yang bisa kalian ambil setelah pengamatan ini? Ya, silakan Yogi. Dari pengamatan tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa operasi pembagian bilangan bulat di mana terdapat membagi, hasil bagi dan sisa bagi. Ya. Jadi di antara pengamatan itu bisa kalian simpulkan di sini ada pembagian bilangan bulat. Ya. Ini pembagian bilangan bulat 112 dibagi dengan 9. Ya, ini dengan cara ada orang yang mengatakan cara progatif, ada yang membagi dengan cara pembagian pistol karena bentuknya seperti pistol. Setelah dioperasikan, kemudian di sini ada pembaginya yaitu 9, ya. Kemudian ada hasil bagi berapa? 12. Kemudian ada sisa bagi berapa? 4. Ya, di situ ada pembagi, ada hasil bagi, dan ada sisa bagi. Oke. Selain itu apa kira-kira yang bisa kalian simpulkan? Ya, silakan Desi. Di bagian akhir video ada sebuah polinomial yang dibagi dengan X tambah 2. Iya. Perhatikan. Jadi di akhir video ini ada sebuah polinomial. Ini dia polinomialnya. X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah X ditambah 2 dibagi dengan X tambah 2. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan pembagian polinomial. Jadi nanti kita akan belajar secara berkelompok, ya. Nanti akan Bapak bagikan LKPD-nya. Silakan diisi dengan baik LKPD-nya. Kemudian nanti di akhir sesi akan kita tampilkan atau presentasikan dari hasil diskusi kelompok kalian. Ya, kita ini ada 1, 2, 3, 4, ada 10 orang ya. Berarti kita bagi 3 kelompok.
dua kelompoknya 3 orang, satu kelompoknya 4 orang. Oke ya, silakan duduknya diatur per baris saja kita. Yang paling depan kelompok 1, kemudian selanjutnya kelompok 2, paling ujung kelompok 3. Silakan diatur. Kelompok 1 kumpul di sini. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 kumpul di atas. Bedanya kan begini. Orangnya saja, bedanya 1, 2, 3, 4, kelompok 2, kelompok 3 kumpul di sini. Minimnya masalah. Oke, jadi di LKPD ini sudah lengkap panduannya, ya. Jadi silakan kalian lengkapi, kemudian isi sengaja bagian-bagian tertentu itu bapak hilangkan, itu yang perlu kalian isi. Kalian pahami. LKPD ini mengarahkan kalian itu menyelesaikan pembagian polinomial. Jadi dalam pembagian polinomial itu bisa diselesaikan dengan 2 cara. Yang pertama itu cara bagan atau cara susun. Kemudian yang kedua itu cara Horner. Cara bagan atau susun itu cara seperti ini. Ya, pembagian dengan pistol, karena bentuknya itu seperti pistol. Kemudian yang kedua cara Horner. Nah, jadi LKPD ini sudah bapak susun sedemikian rupa untuk menyelesaikan polinomial ini, pembagian polinomial, baik dengan cara bagan atau cara susun maupun dengan cara satu lagi cara Horner. Ya, silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan, diisi bagian-bagian yang bapak hilangkan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya.
Jadi di LKPD itu sengaja Bapak hilangkan bagian-bagian tertentu ya. Nah, isi kemudian setelah lengkap maka akan mengarahkan kalian dalam menyelesaikan pembagian polinomial, baik dalam bentuk dalam cara bagan atau cara susun maupun ke arah penyelesaian dengan cara honder ya. Yang bagian Riko itu dia. Advokat ya bagian Apa Pak yang mau kuda Pak? Sudah? Ada yang belum? Sudah Pak. Nomor 1 sudah? Nomor 2? Nomor berdua Pak. Nomor 2? Sudah Pak. Nomor 3? Sudah Pak. Oke, kalau sudah perhatikan. Jadi di dalam LKPD itu kan ada 3 kegiatan, ya. Kegiatan 1, kegiatan kedua, dan kegiatan ketiga. Nanti silakan dipresentasikan itu sesuai dengan kelompoknya. Jadi untuk yang kegiatan 1 itu untuk kelompok 1, kemudian kegiatan 2 nanti dipresentasikan oleh kelompok 2, dan kegiatan 3 nanti dipresentasikan oleh kelompok 3. Paham ya? Oke. Kelompok berapa dulu nih? Urut. Kelompok 1 dulu. Oke, silakan kelompok 1 ditulis ke depan dulu, baru nanti dipresentasikan, dijelaskan dengan kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Putri. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan masalah 1 atau kegiatan 1. Baiklah, saya akan menulisnya terlebih dahulu. Baiklah, berdasarkan cara bagian atas skema, maka diperoleh koefisien tadi yaitu 1, 1, 0, dan 1. Dan sisa pembagiannya 0. Jadi, pembagian fx sama dengan x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 2 dengan x ditambah 2 memberikan hasil bagi hx
HX sama dengan X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah 1 dan sisa pembagiannya S sama dengan 0. Baiklah, itulah hasil dari kelompok kami. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, perhatikan untuk kelompok 1 atau kegiatan 1 ya. Perhatikan. Udah, Pak. Oke, perhatikan. Jadi untuk kelompok 1 itu dia menyelesaikan kegiatan pertama, ya. Jadi untuk kelompok 1 tadi kegiatan pertamanya adalah polinomnya tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinom ini ya, X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurang 2X ditambah X ditambah 2 dengan pembaginya adalah X ditambah 2. Nah, kelompok 1 tadi itu sesuai dengan LKPD-nya menggunakan cara skema, ya, cara skemanya modelnya seperti ini atau cara Horner. Kemudian didapatlah yang ini adalah koefisien hasil, kemudian yang ini adalah sisa pembagian, sehingga setelah dioperasikan didapatlah hasil baginya adalah ini X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah 1, kemudian sisa pembagiannya adalah 0. Itu dari kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2 dan 3, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang bertanya? Jawab. Sama semuanya ya? Sama. Oke, itu untuk kelompok 1. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rohit Iqbal, perwakilan dari kelompok 2 akan menyelesaikan kegiatan 2. Menyelesaikan permasalahan atau kegiatan 2 yaitu tentukan hasil bagi dan sisa pada pembagian polinomial fx sama dengan 3x pangkat 2 tambah x pangkat 2 tambah x tambah 2 dengan membagi 3x min 2. Jadi berdasarkan cara bagian atas skema didapatkan yaitu koefisien hasil bagi yaitu 3, 3, 3 dan sisa pembagian 4, sehingga didapatkan hasil bagi HX sama dengan X pangkat 2 tambah X tambah 1 dan sisa bagi SX sama dengan 4. Jadi cuma itulah yang dapat saya presentasikan. Lebih dulu yang mau doakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, jadi itu tadi kegiatan kedua yang sudah diselesaikan oleh kelompok 2 dengan baik ya. Jadi untuk kelompok 2 ini dia menyelesaikan pembagi yang berbentuk AX dikurang B. Dalam hal ini itu 3X dikurang 2, sehingga didapat hasil baginya itu adalah X pangkat 2 ditambah X ditambah 1 dan sisa baginya adalah 4. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada ya, sama ya? Oke. Baik. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan yang ketiga. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mus Mulyadi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang permasalahan atau kegiatan 3.
Baik, untuk permasalahan yang ketiga yaitu tentukan hasil bagi dan sisa pembagi polinomial fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah x dikurang 6 dengan pembagi x tambah x pangkat 2 dikurang x dikurang 2. Oke, untuk itu kita selesaikan dengan cara susun. Dengan mendapatkan hasil bagi yaitu x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 5 dan sisa baginya adalah min 8 dikurang 16. Baiklah, hanya itulah presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, jadi kelompok 3 sudah menyelesaikan permasalahan atau kegiatan yang ketiga. Jadi untuk yang kelompok 1 dan kelompok 2 itu tadi dengan menggunakan cara atau metode Horner. Penyelesaiannya itu dengan metode Horner. Untuk yang kelompok 3 ini diselesaikan dengan cara atau metode susun, ya. Ya, di sini polinomialnya adalah x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 dan seterusnya sesuai dengan RKPD ya. Kemudian pembaginya adalah x pangkat 2 dikurang x dikurang 2. Setelah dioperasikan dengan cara bersusun atau cara susun, didapatlah hasil baginya x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 5 dan hasil sisa baginya itu adalah negatif 8x dikurang 16. Oke, itu untuk permasalahan yang ketiga. Jadi untuk LKPD itu selesai. Perhatikan semuanya, perhatikan ke layar. Kalau misalnya ada bagian-bagian yang kurang, silakan dilengkapi sesuai dengan yang Bapak tampilkan ini. Ini tadi pembahasan yang nomor 1. Untuk yang kelompok 1 kan menjadi penilaian individu. Ya, perhatikan. Diketahui persediaan bahan dengan persamaan fx sama dengan, ini persamaannya berbentuk polinomial ya, 4x pangkat 4 dikurang 13x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 13x dikurang 15. Kemudian ada bahan baku sebuah rotinya adalah berbentuk 4x dikurang 5. Jadi yang ditanyakan adalah banyaknya roti yang dapat diproduksi, kemudian sisa bahan baku setelah diproduksi. Jadi soal ini nanti Bapak share ke grup belajar kita, ke grup WA kita. Silakan diselesaikan di rumah dan akan menjadi nilai untuk individu ya. Oke. Baik, untuk kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3 sudah diselesaikan dengan berkelompok. Sebelum kita menyimpulkan apa-apa yang kita pelajari hari ini, silakan tempat duduknya diatur seperti awal. Silakan. Baik, perhatikan. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan di LKPD tadi permasalahan 1, permasalahan kedua, dan permasalahan ketiga. Nah, saat sekarang kita sampai di penghujung pembelajaran kita, ya. Cuman sebelum kita akhiri pembelajaran ini, sama-sama kita simpulkan hal-hal apa saja yang sudah kita pelajari untuk hari ini, ya. Oke. Untuk kesimpulan, ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ya, silakan Sabrina. Bahwa pembagian polinomial
dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara susun dan cara Horner. Oke. Jadi itu ya kesimpulan pertama kita, bahwa untuk pembagian polinomial ini bisa kita selesaikan dengan dua cara. Yang pertama itu cara susun. Yang kedua cara Horner. Cara susun ini tadi sudah diperagakan oleh kelompok 3. Kelompok 3 tadi Mulyadi ya. Itu dengan cara susun. Sedangkan untuk yang cara Horner itu sudah diperagakan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan nanti. Ada 3 jenis pembagi dalam pembagian polinomial, yaitu yang berbentuk X min K, AX min B, dan berbentuk kuadrat. Ya, jadi untuk kesimpulan yang kedua itu ada 3 jenis pembagi dalam pembagian ini. Ya, yang pertama itu berbentuk X min K. Kemudian yang kedua berbentuk AX dikurang B. Kemudian yang ketiga berbentuk kuadrat. Ketiga bentuk ini semuanya bisa diselesaikan dengan cara Horner atau dengan cara susun. Tergantung kalian mudah memahami yang mana. Ya, bisa kalian dengan cara susun atau dengan cara ya. Jadi inilah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama itu adalah pembagian polinomial itu bisa diselesaikan dengan metode skema dan dengan metode pembagian bersusun. Ya, jadi Bapak rasa itulah untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa kalian pahami dengan baik, ya, sehingga kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pembagian polinomial. Oke, Bapak rasa cukup untuk pembelajaran kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, untuk mendapatkan berkah, silakan salah satu di antara kita untuk berdoa menutup pembelajaran kita. Silakan. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, cukup ya. Sebelum Bapak tutup, Bapak selalu mengingatkan dalam situasi pandemi ini agar kita selalu menjaga kesehatan, kemudian selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Oke, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.